Pernah nggak sih Anda ngerasa ada ganjalan gitu dari masa lalu? Entah rasa sakit hati, atau mungkin amarah, yang rasanya kok susah banget ya dilepasin? Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal itu. Kita fokus ke bab 15 dari materi yang Anda bagikan, judulnya Forgive or Faster, atau kalau diartiin, memaafkan atau membusuk. Agak dalam ya judulnya, tapi benar juga sih. Kenapa ya? Kalau luka fisik, wah cepet kita obati. Tapi luka batin, seringnya kita biarin aja gitu, berlarut-larut. Ayo kita bedah bareng deh. Sumber kita kali ini punya pandangan yang menarik banget. Katanya memaafkan itu penting, krusial malah. Tapi bukan buat orang lain loh, justru buat kebaikan Anda sendiri. Ada kutipan bagus juga dari Lily Tomlin yang dikutip di sini, memaafkan berarti menyerah pada semua harapan untuk masa lalu yang lebih baik. Wah ini gimana ya maksudnya? Mari kita telusuri yuk. Iya, menarik banget ya kutipan itu. Dan yang juga ditekankan di sini tuh, gimana sumber ini langsung nyambungin keengganan kita buat maafin itu sama ego. Atau kalau di buku ini disebutnya big snooze. Jadi big snooze ini kayak kondisi mental kita yang tertidur gitu. Yang nggak mau berubah, maunya nyaman aja, di pola pikir lama, termasuk ya rasa sakit yang udah familiar itu. Oh jadi kayak zona nyaman tapi isinya rasa sakit gitu ya? Aneh juga ya? Betul. Jadi pas kita terus-terusan nyimpen dendam, itu sebenarnya bukan tanda kita kuat. Malah sebaliknya, itu ego kita yang lagi nuntut minta pembenaran atas rasa sakitnya. Akibatnya apa? Ya kita malah kayak terpenjara. Terpenjara dalam apa yang disebut di sumber ini sebagai frekuensi energi rendah. Artinya ya kita jadi ngerasa berat, negatif terus. Jadi susah gitu ya narik hal-hal baik datang, kayak ketutup gitu energinya. Nah, persis. Justru itu menghalangi kebaikan datang. Jadi menyimpan dendam itu malah kayak ngunci pintu buat energi baik masuk. Beda banget sama anggapan orang kalau dendam itu ngasih kekuatan, ya kan? Iya, seringnya kan mikir gitu, kalau dendam itu biar kita kelihatan kuat atau nggak bisa diremehin. Padahal kebalikannya. Makanya inti dari memaafkan itu, menurut sumber ini ya, adalah sebuah keputusan sadar. Benar-benar keputusan sadar. Keputusan buat apa? Buat ngelepasin perasaan negatif itu. Demi apa? Demi kebebasan Anda sendiri. Perlu digarisbawahi lagi nih, ini tuh bukan soal kita jadi setuju sama tindakan orang itu, atau bilang perbuatan mereka nggak salah. Bukan, sama sekali bukan itu. Oke, jadi bukan berarti kita membenarkan ya? Bukan. Ini murni soal kita membebaskan diri kita. Dari apa? Dari beban emosional masa lalu itu. Supaya kita bisa jalan lagi ke depan. Lebih ringan gitu langkahnya. Kedengarannya sih melegakan ya. Tapi gimana caranya? Apalagi kalau lukanya itu dalam banget gitu. Kan nggak gampang ya bilang, lepasin, terus langsung lepas. Nah, itu dia. Bab ini untungnya nggak sih beberapa langkah praktis nih. Yang pertama, coba deh bayangin orang yang nyakitin Anda itu sebagai anak kecil. Beneran, anak kecil. Yang mungkin waktu itu bertindak karena dia takut, atau bingung, atau malah dia sendiri lagi terluka. Oh, jadi lihat mereka dari sisi rapuhnya gitu ya. Kayak anak kecil yang belum ngerti. Iya, betul. Melihat dari sudut pandang itu tuh bisa bantu numbuhin rasa belas kasih, compassion gitu. Dan ini penting banget, ini juga berlaku loh pas kita perlu maafin diri sendiri. Ya kan? Kita semua kan pernah jadi anak kecil itu, yang bikin kesalahan karena nggak tahu atau karena takut. Iya juga ya. Kadang sama diri sendiri malah lebih keras. Oke, itu tips pertama. Terus? Nah, tips kedua, ini juga kuat banget konsepnya. Menghapus orang lain dari persamaan. Maksudnya gimana? Jadi, daripada kita terus-terusan fokus ke siapa si pelakunya, coba deh fokus ke kejadiannya itu sendiri. Sama bagaimana reaksi Anda waktu itu. Gimana tuh contohnya? Contoh di sumber ini bagus nih. Bayangin aja, Anda punya 2 karyawan. Terus dua-duanya nggak masuk kerja pas hari penting banget. Karyawan pertama nggak masuk karena, katakanlah, mabuk semalaman. Karyawan kedua nggak masuk karena ibunya mendadak meninggal dunia. Hasilnya buat Anda kan sama aja kan? Anda jadi repot banget kan? Iya, sama-sama bikin pusing kepala. Nah, tapi reaksi emosional Anda pasti beda dong kedua orang ini, karena alasannya beda. Dengan mencoba menghapus orangnya sejenak dari persamaan itu, Anda bisa mulai nanya ke diri sendiri. Kenapa ya ini kejadian ke saya? Apa peran saya di sini? Kalau ada, pelajaran apa nih yang bisa saya ambil dari sini? Wah, ini menantang sih. Misahin kejadian dari orangnya itu butuh kesadaran tinggi banget ya. Apalagi kalau kita ngerasa bener-bener dirugikan. Rasanya kan pengen banget nunjukin kita bener, dia salah.
Nah, itu dia. Itu nyambung banget ke tips ketiga. Yang nantang kita buat milih. Lebih penting mana sih? Kita ngerasa bahagia atau kita ngerasa paling benar? Pertanyaannya, apakah kita mempertahankan posisi gua yang benar itu sepadan sama energi negatif yang terus-terusan kita bawa? Iya juga ya. Mikir juga jadinya. Sumber ini ngasih contoh yang mungkin kedengaran sepele, tapi sering bikin kesal banget. Misalnya, teman pinjam mobil, nggak bayar parkirnya. Atau, aduh, ini saudara dititipin anjing kesayangan Anda, malah dicukur bulunya. Aduh, itu sih ngeselin banget. Ngeselin kan? Tapi pertanyaannya lagi, apakah kita terus-terusan marah soal itu bikin kita bahagia? Mungkin ya, mungkin memang lebih baik kita lepasin aja deh, demi kedamaian batin kita sendiri. Lebih mahal harganya kedamaian itu kan? Bener banget. Kadang hal kecil gitu yang justru paling nyedot energi ya. Rasanya nggak sepadan tapi kok ya tetep aja kepikiran. Tepat sekali. Dan tips keempat, ini juga penting, ngingetin kita kalau tiap orang itu hidup dalam semacam ilusi atau persepsi mereka sendiri tentang realitas. Jadi apa yang buat Anda rasanya salah banget atau nyakitin banget, buat mereka mungkin biasa aja. Atau malah nggak kepikiran sama sekali kalau itu salah. Karena kacamata dunia mereka beda. Oh, jadi sudut pandang mereka beda aja gitu ya? Bisa jadi. Makanya, sebelum kita cepat-cepat ngejudge atau marah, coba deh, iseng aja. Lihat dari sudut pandang lain. Mungkin ada penjelasan lain. Contohnya tadi, teman yang nggak balas SMS ucapan ulang tahun Anda. Mungkin aja HP-nya jatuh ke toilet. Atau ada urusan darurat mendadak. Bukan sengaja ngabain Anda. Mencoba untuk ingin tahu kemungkinan lain ini, itu bisa bantu banget ngelonggarin cengkraman kebencian kita. Jadilah penasaran, kata sumber ini. Jangan jadi budak reaksi emosional Anda. Jadi intinya kita bergeser ya dari yang tadinya reaktif banget jadi lebih proaktif nyari pemahaman. Gitu ya. Dan kalau saya perhatiin nih, semua tips ini ujung-ujungnya balik lagi ke satu tema gede yang kayaknya selalu diulang-ulang ya di buku ini. Cintai diri sendiri. Nah, itu dia poin kuncinya. Memaafkan itu dengan semua langkah tadi rasanya jadi kayak bentuk cinta ke diri sendiri yang kuat banget ya. Karena ya, Anda layak dapat kedamaian itu. Tepat sekali. Jadi, kalau mau diringkas, kesimpulan utamanya jelas banget. Memaafkan itu bukan hadiah buat orang lain. Sama sekali bukan. Itu adalah pembebasan buat diri Anda sendiri. Ini kayak alat yang ampuh banget buat ngelepasin belenggu masa lalu, buat naikin lagi frekuensi energi Anda, biar lebih positif, lebih ringan, dan akhirnya buat nyiptain ruang baru. Ruang baru buat apa tuh? Ya, ruang buat pertumbuhan, buat kebahagiaan, buat hal-hal baik lainnya masuk ke hidup Anda. Intinya sih, ini soal ngambil kembali kendali penuh atas perasaan dan energi Anda. Bukan dikendalin sama masa lalu atau sama perbuatan orang lain. Wah, dalam banget ya pembahasannya. Nah, setelah dengerin ini semua nih, coba deh Anda luangkan waktu sebentar buat merenung. Ada nggak sih satu hal atau mungkin satu orang dari masa lalu Anda yang bebannya itu tanpa sadar masih Anda bawa-bawa sampai sekarang? Juga bayangin deh sejenak gimana rasanya kalau Anda benar-benar bisa ngelepasin beban itu sekarang juga. Demi diri Anda sendiri loh ya. Ruang baru apa ya kira-kira yang bakal kebuka di hidup Anda kalau beban itu hilang? Nah, itu sesuatu buat Anda pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.